Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di kuliah Fisika Komputasi Departemen Fisika UI. Di video kali ini kita akan membahas dua hal, yaitu yang pertama adalah mencari akar fungsi menggunakan metode bisection, dan yang kedua adalah bagaimana contoh penggunaan fungsi f0 untuk mengimplementasikan metode tersebut. Nah, metode mencari akar fungsi. Mencari akar fungsi adalah sebuah konsep yang kita pelajari dalam persamaan kuadrat. Kalau kita punya persamaan ax kuadrat plus bx plus c, untuk mencari nilai akar-akar yang memenuhi fx sama dengan 0, kita bisa menggunakan rumus ABC untuk menemukannya secara analitik. Maksudnya analitik adalah kita menemukannya dengan eksak ya, bukan numerik. Nah, persamaan ini hanya berlaku untuk persamaan kuadrat ya. Nah, untuk persamaan selain persamaan kuadrat, untuk fungsi-fungsi yang lebih kompleks, maka kita nggak bisa menyelesaikannya menggunakan metode analitik. Ya, kita harus menggunakan metode numerik. Salah satu metode numerik yang kita pelajari di video ini adalah metode bisection. Metode bisection adalah sebuah metode di mana kita menebak menggunakan dua nilai. Untuk menebak nilai fx yang memenuhi fx sama dengan 0. Jadi cara menebak kita adalah kita mengambil dua nilai di section yang berbeda. Ini adalah di bagian yang mempunyai tanda positif, di sini adalah yang mempunyai tanda negatif. Kemudian kita melihat nilai di tengah-tengahnya. P sama dengan A plus B per 2. Apakah dia termasuk di section yang kiri atau section yang kanan? Apakah dia termasuk di tanda positif atau negatif? Maka kita harus lihat. Nah, kalau FP-nya negatif, maka kita tahu bahwa B yang tadi, B tanda negatif kita, nilai B-nya terlalu besar. Gitu ya. Maka B ini kita ganti sebagai nilai B yang baru. Nah, kemudian kita lihat sekarang bagian ini udah setengah kali, lebar dari tebakan kita udah setengah kalinya tadi. Nah, berikutnya kita ambil lagi, kita anggap sebagai B yang baru, kemudian kita cari nilai P yang baru. Nah, otomatis nanti tebakan P kita adalah makin tengah, range-nya makin kecil lagi. Terus makin kecil sampai dan kemudian kita bisa mendapat nilai X yang tepat. Maksudnya bagaimana sih? Nah, ini adalah ilustrasinya. Jadi kita tebak misalnya untuk iterasi tebakan 12 kali ya. Tebakan pertama kita ambil nilai A sampai B itu 1 dan 3. Maka nilai P-nya adalah 2. Kemudian kita bisa ngecek nilai FP-nya yang negatif. Nah, kita lihat nilai FA kali FP apakah dia beda atau sama. Kalau dia sama, maka yang kita ganti A-nya. A kita ganti dengan nilai P. Kalau seandainya dia nilai P sama B itu sama-sama positif atau sama-sama negatif, maka yang kita ganti adalah B-nya. Seperti itu. Jadi di sini contohnya adalah yang tebakan pertama nilai A sama P beda tanda, maka P sama B yang sama ya. Maka yang kita ubah yang B. Ya, dan ketika positif, ketika A sama P sama tandanya, maka yang kita ganti A. Yang di sini ganti B, A, B, dan seterusnya. Makin lama, setiap kali kita melakukan penggantian, range antara perbedaan nilai antara A dan B makin sempit. Nah, makin kecil, menggunakan metode ini kita bisa melihat konvergensi nilainya, dan nilai yang terkonvergensi itulah nilai dari X yang kita harapkan. Untuk kasus ini kita bisa tahu kira-kira nilai 1,57 gitu ya. Dan di sini dari FP-nya kita bisa lihat seberapa mendekati 0 nilai yang telah kita dapat ya. Nah, ini tergantung seberapa banyak ketepatan digit dari nilai P ini yang pengen kita ambil, maka kita akan berhenti di situ. Oke, jadi ini adalah inti dari metode bisection. Jadi metode ini bisa dirangkum dalam algoritma seperti ini. Dan ini algoritma ini bisa diimplementasikan dalam Octave menggunakan fungsi f0. Jadi pertama-tama kita definisikan dulu fungsinya, f sama dengan @x. Dan di sini fungsinya, di sini saya contohnya adalah cos x. Kemudian berikutnya adalah kita manggil fungsi f0 ini, x sama dengan f0. Input yang pertama adalah f-nya, fungsi yang kita definisikan tadi. Yang fungsi input kedua adalah sebuah vektor yang berisi dua nilai tebakan A dan B-nya. Kemudian algoritma yang dia lakukan adalah dia mencari nilai
tengah-tengahnya, kemudian dia lihat apakah dia sudah kurang dari toleransi. Nah, toleransi ini kita bisa tambahkan. Silahkan lihat di dokumentasi Octave. Kemudian kalau kita spesifik, biasanya 10 pangkat min 6. Dan dia melihat apakah FA, FP nilainya sama. Kalau sama, maka yang diganti yang A. Kalau beda, maka yang diganti yang B. Seperti itu. Kemudian di akhir dia dapat nilainya 1,5708, sama seperti yang telah kita dapat di tabel sebelumnya. Jadi demikian pembahasan metode mencari akar menggunakan metode bisection dan juga menggunakan fungsi F0. Sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.